Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya tentang Timnas Voli Putri Indonesia karena perjalanan Timnas itu akan segera dimulai di FIC Continental 2026. Jadi besok hari Sabtu Timnas akan menghadapi Kazakhstan, kemudian hari Senin kita akan menghadapi Thailand, dan hari Rabu kita akan melawan Australia. Pertandingan melawan Kazakhstan ini akan menjadi kuncian bagi Timnas untuk apakah bisa Timnas memenuhi target dari PBSI untuk bisa finish di posisi 8 atau tidak. Karena kalau kita bicara di atas kertas kan Kazakhstan ini tim kuat dan kita dalam pertandingan terakhir kita dikalahkan oleh Kazakhstan dengan skor 3-0. Kalau kita bisa mendapatkan hasil positif lawan Kazakhstan ya kita masih punya peluang untuk bisa menempati posisi 3 terbaik dan lolos ke babak selanjutnya. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa untuk mendapatkan hasil positif, ya akan semakin berat chance atau peluang kita untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Setelah itu kita akan menghadapi Thailand. Nah, di atas kertas ya kita akan sangat sulit untuk mengalahkan Thailand karena Thailand itu kan saat ini memang bisa dikatakan menjadi salah satu kandidat juara untuk FIC Continental. Peluang terbesar kita untuk mendapatkan kemenangan itu akan terjadi saat melawan Australia karena di atas kertas Australia itu kan peringkatnya itu kan paling jelek di antara semua tim di pool yang sama dengan kita. Jadi kalau untuk untuk Thailand sendiri itu kan berada di peringkat ke-17 dunia, sementara untuk Kazakhstan itu peringkat 39, sementara timnas Indonesia di posisi 57 dunia, sedangkan untuk Australia saat ini berada di posisi 80. Nah, pertanyaannya, apa saja hal yang harus dilakukan oleh Timnas Voli Putri Indonesia untuk bisa mendapatkan hasil sesuai dengan target dari PBVSI? Kita fair discuss saja ya teman-teman semua, kita ngobrol santai-santai aja. Jadi yang pertama ini, menurut saya Timnas itu harus bisa untuk mengurangi error dan juga harus bisa untuk memecah atau untuk membongkar blok dari lawan. Kalau kita berbicara tentang error, ini kan menjadi salah satu hal yang memang menjadi PR kita ya, termasuk kemarin ketika misalnya kita tampil di CV Cup 2026. Ada berbagai error-error yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tapi ternyata terjadi di tengah lapangan dan itu merugikan kita semua. Pada intinya, error-error itu kan kalau yang berbuah poin itu kan akan menjadi kado, akan menjadi hadiah otomatis bagi lawan karena ya otomatis lawan akan mendapatkan poin tambahan dengan sendirinya. Nah, error itu kan tidak hanya misalnya receive, tapi juga bagaimana attack kita dan lain sebagainya. Ini harus segera ditemukan solusinya karena apa? Ya kita itu nanti akan menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan CV Cup 2026 kemarin. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah Timnas itu harus bisa untuk menemukan cara membongkar blok dari lawan besok karena lawan-lawan yang akan kita hadapi itu tinggi-tinggi dan biasanya pemain-pemain yang tinggi itu kan bloknya rapat. Kita bisa kok melihat bagaimana postur dari Thailand dan juga dari Kazakhstan ya. Selain mereka memiliki postur yang tinggi, mereka itu kan memiliki teknik yang lebih baik. Nah, itu artinya tugas dari timnas itu kan akan double ya. Selain mereka melawan pemain yang tinggi, tapi juga mereka harus menghadapi pemain yang bloknya itu rapat dan juga yang tidak kalah penting, mereka lawan-lawan kita seperti Thailand dan juga Kazakhstan itu kan bisa untuk melancarkan serangan atau melancarkan attack dengan lebih leluasa karena mereka posturnya itu lebih tinggi. Ya, apakah bisa? Kita akan lihat besok. Tapi yang pasti kan gini teman-teman semua, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita kan memang kalah postur ya. Nah, pada intinya ketika kita kalah di satu elemen, kita kan harus menutupnya di elemen lain. Artinya, kalau kita punya kelemahan di satu titik, ya kita harus menutupnya dengan keunggulan lain. Nah, makanya jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama, misalnya error-error kita yang seharusnya tidak perlu terjadi, tapi ternyata amit-amit terus dilakukan. Ini kan tidak akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Faktor tugas kedua yang harus dilakukan oleh timnas voli putri Indonesia itu adalah menjaga mental agar tidak goyah dan juga harus bisa untuk tampil lepas. Kenapa mental ini menjadi sangat penting atau mindset ini menjadi sebuah hal yang sangat krusial? Karena kalaupun kita misalnya memiliki
skill yang baik, tapi ternyata mental kita goyah, ya itu akan useless, itu akan tidak berguna. Nah, makanya kita harus bisa untuk menjaga mental kita di tengah lapangan itu stabil, tidak goyah, kemudian tampil tidak dalam tekanan. Perlu dicatat, besok kan ini adalah turnamen kasta tertinggi ya, top tier, ini adalah Liga Champions lah kalau di sepak bola. Nah, makanya tekanannya itu mungkin akan lebih besar dirasakan oleh para pemain timnas. Kalau para pemain timnas, misalnya kayak Mediol Yoku, kemudian Arlinta Putri, kemudian Arsel Anwari dan kawan-kawan, itu tidak bisa untuk menjaga mentalnya, ya akan semakin sulit bagi kita untuk keluar dari tekanan. Selain kita menghadapi lawan-lawan yang memang di atas kertas, khususnya Kazakhstan dan Thailand itu lebih baik, kan tekanan-tekanan dari fans volley Indonesia itu kan pasti akan sangat besar ya, apalagi kan ini merupakan turnamen yang sangat bergengsi dan kita akan menghadapi lawan-lawan yang memang terbaik di Asia. Nah, makanya selain harus bermain atau harus menjaga mental, kita juga harus bisa untuk bermain dengan gaya yang lepas, dengan tanpa tekanan. Kemudian kita harus bisa untuk menunjukkan effort, menunjukkan usaha eager to win yang sangat besar. Kalau misalnya ternyata kita kalah, ya kan kalah dan menang itu kan bagian dari permainan ya. Hasil itu kan tidak di tangan kita, tapi usaha, etos kerja, kemudian juga semangat pantang menyerah dan lain sebagainya itu ada di tangan kita. Nah, makanya kita mungkin akan lebih maklum, akan lebih menoleransi kalau misalnya timnas mendapatkan kekalahan, tapi menunjukkan effort yang sangat luar biasa. Ini kan ya paling tidak kita akan mendapatkan tontonan yang baik atau tontonan yang memuaskan dari para pemain timnas. Tapi beda case atau beda cerita kalau misalnya kita kalah dan permainan timnas itu melewat atau melehoi. Ini kan ya akan sangat disayangkan karena seharusnya apapun yang terjadi itu kan timnas itu harus tetap tampil ngotot, tetap tampil ngoyo dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi tugas dari Marco Sugiyama untuk menjaga mental para pemain itu tidak goyah, kemudian juga bagaimana caranya keluar dari tekanan, plus yang tidak kalah penting adalah bagaimana biar para pemain itu bisa untuk menunjukkan effort yang sangat luar biasa. Syukur-syukur setelah menunjukkan mental yang sangat kuat dan kita bisa untuk mendapatkan hasil yang positif, itu kan akan menjadi double combo yang sangat baik untuk timnas. Tugas ketiga dari timnas Indonesia ini khususnya untuk jajaran pelatih itu adalah memainkan pemain-pemain muda di momen yang tepat. Ini harus bisa dipertimbangkan, harus bisa dipikirkan dengan sangat matang. Karena apa? Ya para pemain muda itu kan seperti Kanza, kemudian Shakira, dan lain sebagainya itu kan belum memiliki pengalaman yang panjang di level internasional untuk timnas senior. Ketika mereka usianya masih sangat muda, kemudian pengalamannya belum panjang, mereka itu harus menghadapi lawan-lawan yang memang pengalamannya jauh lebih banyak, kemudian skillnya juga jauh lebih oke. Nah, ini akan menjadi sebuah PR tersendiri. Kenapa tadi saya katakan bahwa jajaran pelatih itu harus memainkan mereka di momen yang tepat, karena apa? Ini untuk menjaga mental mereka loh, para pemain muda seperti Kanza dan lain sebagainya, karena ya jangan sampai mental mereka itu hancur hanya karena mereka itu mendapatkan tekanan yang di luar batas. Ini juga relate atau berkaitan dengan tekanan-tekanan dari fans volley Indonesia ya. Kita tidak boleh melupakan fakta atau kita tidak boleh menepikan fakta bahwa ada sangat banyak fans volley Indonesia yang ketikanya atau tulisan atau komentar-komentarnya di media sosial kepada para pemain itu parah. Artinya mereka seolah tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, tapi pokoknya asal komentar aja. Nah, komentar-komentar yang jahat, komentar-komentar yang menjatuhkan, yang membuli, menghujat itu kan akan berpengaruh terhadap mental para pemain ya, khususnya para pemain muda.
Mungkin untuk para pemain yang senior itu menghadapi tekanan atau menghadapi komentar-komentar dari netizen seperti itu mungkin akan mereka sudah biasa karena ya mereka sudah memiliki pengalaman panjang dan mereka untuk bisa untuk menghandle-nya. Tapi kalau pemain muda itu kan akan PR tersendiri, artinya ya mereka itu kan harus menghadapi tekanan di tengah lapangan, kemudian juga menghadapi tekanan-tekanan di luar lapangan, di media sosial, dan lain sebagainya. Kalau mereka misalnya para pemain muda itu tidak dimainkan di momen yang tepat, terus kemudian amit-amit mereka menunjukkan performa yang kurang oke atau tidak well perform, itu kan ya bisa jadi komentar-komentar dari netizen itu akan menyerang mereka, akan menghujat mereka, akan membuli mereka. Nah, pada akhirnya ya iklim di timnas atau iklim di voli Indonesia itu tidak akan sehat. Ini juga berkaitan lagi bahwa ya kita harus lebih rasional juga ketika berkomentar, harus lebih beradab juga, harus lebih berpikir sekali, dua kali, tiga kali, dan lain sebagainya ketika hendak mengomentari para pemain. Pada prinsipnya kalau kita mengkritik itu nggak apa-apa kok. Kritik itu kan sifatnya konstruktif ya, atau kritik itu kan membangun. Tapi yang tidak boleh itu adalah membuli atau menghujat atau menghina atau merendahkan, menjatuhkan. Itu kan sifatnya itu destruktif atau sifatnya itu merusak. Jadi gitu ya, kalau menurut saya ya kira-kira tiga itu aja lah yang harus dilakukan oleh timnas agar besok kita sebagai fans volley Indonesia itu bisa melihat tontonan yang oke, tontonan yang bagus dari para pemain timnas. Kalau menurut teman-teman semua, gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan timnas itu mendapatkan hasil terbaik dan juga volley Indonesia diurus oleh PBSI semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.